Tak kenal batas tanah air, tak kenal arah pulang. Inilah hakikat sejati alam Minangkabau, hukum adatnya, dan jejak langkah yang menyatukan kita hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penghormatan bagi kita semua pecinta budaya serta sejarah luhur nenek moyang. Di bagian pertama kita telah menelusuri jejak peradaban awal, tafsir Tambo, hingga masa kejayaan Kerajaan Pagaruyung. Namun memahami sejarah saja belum cukup untuk mengakar sepenuhnya. Kita harus paham, apa hakikat tanah yang kita sebut rumah? Di mana batas dan naungan adat kita? Mengapa tatanan hidup kita terbagi dua aliran? Bagaimana kita menyebar dan tetap satu? Dalam video yang diperluas ini, mari kita telusuri seluk-beluk alam Minangkabau, mulai dari pengertian dan batas kiasan Tambo, makna sesungguhnya Lareh Koto Piliang dan Bodi Caniago, asal-usul serta karakter unik Luhak Nantigo, hingga filosofi mendalam tradisi merantau yang telah menyatukan kita selama berabad-abad. Kata alam dalam kamus umum berarti dunia semesta atau kekuasaan kerajaan. Bagi orang Minangkabau, alam Minangkabau bukan sekadar garis di peta, melainkan seluruh wilayah yang diakui sebagai tanah asal, tempat adat berlaku, dan akar identitas kita tumbuh. Batas wilayah ini tercatat indah dalam Tambo dengan bahasa kiasan yang syarat makna. Dari Riak nan Badabua, Seluluak Punai Mati, Si Rangkak nan Badangkang, Buayo Putiah Daguak, Taratak Ayah Hitam, Sikilang Ayah Bangye, sampai Kadurian di Takuak Rajo. Tidak semua nama ini bisa ditafsirkan menjadi nama desa saat ini. Namun makna geografisnya sangat jelas. Riak nan Badabua, Samudra Hindia di sebelah barat, tempat ombak saling berkejaran. Sikilang Ayah Bangi, wilayah pesisir utara yang kini berbatasan dengan Sumatera Utara. Taratak Ayah Hitam, wilayah selatan yang kini dikenal sebagai Muko-Muko, berbatasan dengan Bengkulu. Sialang Balantak Basi en Kadurian di Takuak Rajo, wilayah timur hingga ke perbatasan Riau. Perlu ditegaskan, Tambo tidak memasukkan Pulau Mentawai maupun pemukiman orang Minang di Negeri Sembilan, Tapak Tuan, atau daerah lain di luar Luhak Nantigo sebagai bagian dari pusat alam. Wilayah tersebut lahir dari penyebaran dan perantauan, sehingga masuk dalam lingkup daerah rantau yang tetap berhubungan darah dan adat dengan pusat asalnya. Sering terjadi kesalahpahaman antara kata laras dan lareh. Dalam bahasa Minang yang benar, lareh berarti hukum atau ketentuan adat, sedangkan laras adalah pembagian wilayah. Jadi Lareh Koto Piliang berarti hukum adat Koto Piliang, bukan sekadar daerah Koto Piliang. Menurut Tambo, tatanan hukum adat pertama kali disusun di Lareh nan Panjang, berpusat di Pariangan Padang Panjang yang dianggap nagari tertua. Wilayahnya meliputi Guguak Sikaladi, Sialahan, Simabua, Galogandang Turawan, Balimbiang, hingga ke hilir dan mudik Batang Bangkawe. Perlu dibedakan tegas dengan pembagian kelarasan buatan Belanda pada masa penjajahan. Belanda menggabungkan beberapa nagari di bawah seorang pejabat yang ditunjuk kolonial, bukan dipilih melalui musyawarah adat demi mempermudah pengawasan. Sistem ini bertentangan dengan prinsip adat, sehingga lenyap seiring berakhirnya kekuasaan penjajah. Wilayah yang memegang teguh sistem Koto Piliang dikenal sebagai Langgam nan Tujuah, masing-masing dengan gelar khas. 1. Sungai Tarap Salapan Batu, Pamuncak Koto Piliang. 2. Simawang Bukit Kanduang, Perdamaian Koto Piliang. 3. Sungai Jambu Lubuak Atan, Pasak Kungkuang Koto Piliang. 4. Batipua 10 Koto, Harimau Campo Koto Piliang. 5. Singkarak Saniang Baka Camin Taruih Koto Piliang. 6. Tanjung Balik Sulik Aya,
Cumati Koto Piliang. 7. Silungkang Padang Sibusuak, Gajah Tongga Koto Piliang, serta nagari lain seperti Pagaruyung, Sarwaso, Atar, dan sekitarnya, dengan pusat pemerintahan di Bungo Satangkai. Sedangkan wilayah Bodi Caniago terbagi menjadi Tanjuang Nantigo, Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barulak, serta Lubuak Nantigo, Lubuak Sikara, Lubuak Simawang, Lubuak Sipunai. Ditambah lagi Limo Kaum Dualungon Koto beserta 9 anak kotonya. Pusat musyawarah tertinggi ada di Dusun Tuo Limo Kaum, dengan Balairung Adat Tabek yang menjadi saksi bisu ribuan keputusan besar masa lalu. Menurut Tambo yang dicatat Datuk Batuah Sango, pembagian ini lahir dari kebijaksanaan dan rasa syukur. Awalnya seluruh wilayah di bawah kepemimpinan Datuk Ketumanggungan, yang kemudian melihat usaha luar biasa adiknya Datuk Perpatih Nan Sabatang dalam menyempurnakan aturan dan memperluas wilayah hingga ke batas timur dan utara. Dalam sidang penuh kerapatan, beliau berkata, "Tak sanggup saya membalas budi adikku selain membagi kekuasaan, agar beliau pun berhak memerintah." Seluruh peserta menyetujui dan menyebut ucapan itu sebagai kata yang pilihan. Tak dapat dipalingkan lahirlah nama Koto Piliang. Sedangkan sistem adiknya dihormati sebagai Bodi Caniago, berarti budi yang berharga. Ada pula pendapat yang menelusuri ke bahasa Sanskerta. Koto Piliang bermakna tatanan yang bersumber dari kehendak ilahi, berjenjang sesuai peran. Sedangkan Bodi Caniago bermakna kebajikan yang lahir dari nurani setiap manusia, setara tanpa perbedaan derajat. 2 jalan berbeda, 1 tujuan. Keadilan dan kesejahteraan nagari. Perbedaan ini bukan soal lebih baik mana, melainkan keseimbangan tatanan. Memutus perkara. Koto Piliang. Nan babarih nan bapahek, nan baukua, nan bakabuang aturan yang sudah dipahat dan disepakati dilaksanakan teguh. Tak mudah diubah semata waktu. Bodi Caniago. Tuah dek sakato, mulonyo rundiang dimufakati. Setiap masalah dibahas dari awal sampai semua sepakat. Tak ada keputusan paksa. Mengambil keputusan. Koto Piliang. Titiak dari Ateh. Turun dari tanggo keputusan mengalir dari pemimpin yang ditetapkan ke seluruh lapisan. Bodi Caniago. Kato surang dibuleti. Kato basamo kato mufakat. Suara satu orang disempurnakan oleh suara semua. Bulat tak bersudut, pipih tak bersanding. Penggantian gelar dan kedudukan. Koto Piliang. Gelar pusaka hanya beralih setelah penghulu wafat, dengan tingkatan penghulu andiko, suku, hingga pucuk nagari. Bodi Caniago. Bisa diganti jika sudah tak mampu memimpin. Semua penghulu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Keduanya tetap berakar pada semangat persaudaraan dan keadilan bagi seluruh anak kemenakan. Disebut luak, bukan luhak. Dari kata yang bermakna berkurang, berpindah, atau sumur tempat mata air kehidupan. Pembagian ini lahir dari sejarah perpindahan penduduk. Luhak tanah datar. Wilayah inti tertua. Dari mana penduduk mulai menyebar, sehingga dikatakan penduduknya berkurang. Luhak Agam. Rombongan keturunan harimau Campo pindah ke barat Gunung Merapi, Pariangan pun berkurang orang-orang pemberaninya. Agam berarti berani, bukan berkaitan dengan agama. Luhak 50 kota. Bermula dari 50 orang yang berangkat mencari tanah baru. Di Padang Siantah tersesat 5 orang, tersisa 45, berarti berkurang dari 50. Setiap luhak memiliki ciri khas yang diwariskan turun-temurun. Tanah datar, kuning, lambang kucing ramah, sabar, tenang, namun tangguh jika terancam. Agam, merah, lambang harimau berani, tegas, pantang mundur, berjiwa pemimpin. 50 kota. Biru, lambang kambing cerdas, lembut bicara, namun pendirian kokoh tak mudah diubah.
Sebagaimana ungkapan Prof. Hamka, pendekarnya tanah datar, juaranya agam, cerdiknya 50 kota, melengkapi satu sama lain. Perkembangannya sangat luas. Luhak tanah datar. Dari inti 5 kaum 12 koto, Sungai Tarap, Batipuah, Lintau Buo, menyebar ke Kubuang Tirbi, pesisir selatan, hingga ke wilayah Sijunjung dan hilir Batanghari. Luhak agam. Dari 16 nagari inti, meluas ke Maninjau, Pariaman, bertemu rombongan lain membentuk Padang Sip suku Nan 15 Mais, hingga ke perbatasan pesisir barat. Luhak 50 kota, terbagi sandi, Luhak, Lareh, Hulu, meluas hingga ke perbatasan Riau dan pesisir utara Sumatera Barat. Rantau adalah tanah tempat mencari penghidupan dan ilmu di luar Luhak nan Tigo, yang kemudian menjadi rumah kedua bagi anak negeri. Setiap luhak memiliki jalur rantau sendiri. Rantau tanah datar menyusuri Batanghari hingga pesisir barat daya. Rantau agam meluas ke pesisir utara dan pantai barat. Rantau 50 kota, banyak bermukim di Kampar dan sekitarnya. Orang Minang merantau bukan melupakan asal, melainkan membawa adat dan identitas suku. Ada mamangan yang mengajarkan, mamak ditinggalkan di kampung, dapati pula mamak di rantau. Saudara ditinggalkan, cari pula saudara di rantau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tujuannya mulia, mencarikan punggung tak basaok, paruik tak berisi, menambah wawasan, memperbaiki nasib, lalu pulang membagi hasil bagi keluarga dan nagari. Dan janji tak terucap, sajauh sajuah tabang bangau, suruiknyo kakubangan juo, sejauh apapun pergi, akar tetap di tanah asal. Merantau membuka pandangan, tak membuat kita sempit hati. Hasil usaha dan ilmu dibawa pulang, membangun nagari, menyempurnakan adat. Itulah bedanya merantau Minang. Bukan merantau lupa kampung, melainkan merantau untuk memuliakan kampung. Seperti syair Talibun, Karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu, di kampuang paguno balun. Pergi saat muda, berbakti saat dewasa, itulah janji setiap anak rantau. Demikianlah gambaran mendalam tentang alam Minangkabau. 2 jalan adat, 3 luhak bersaudara, dan semangat rantau yang tak pernah putus. Semua ini adalah benang emas yang menyatukan kita, dimanapun kini berpijak. Bagian mana yang paling berkesan bagimu? Atau kamu berasal dari nagari mana di luhak mana? Ceritakan di kolom komentar. Dukung kami dengan menekan tombol suka, dan bagikan agar pengetahuan ini sampai ke anak cucu. Berlangganan dan nyalakan lonceng untuk menyambut seri sejarah berikutnya. Dari Minang Mustika Jaya, kenali tanahmu, pelihara adatmu, dan jangan pernah lupa jalan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.